Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalatu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal indifa' wal ifadatu wal istifadah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Baik, kita lanjutkan matan al-muqaddimah al-hadramiyah dan sekarang kita sampai pada pembahasan faslun fi mujibil ghusl. Bab tentang hal-hal yang mewajibkan buat kita mandi junub. Bisa kita baca al-ghusl, bisa pakai ad-dhammah juga al-ghusl. Kalau dari kalangan lughawiyin, ahli lughah, mereka mengatakan lebih afsahnya, lebih fasih kita katakan al-ghusl. Kalau kata fuqaha, lebih fasihnya kita bilangnya al-ghusl. Jadi secara bahasa al-ghusl maknanya bisa buat cuci atau bisa maknanya buat mandi. Tapi kalau al-ghusl pakai kasrah, artinya apa al-ghusl? Al-ghusl itu apa namanya? Alat untuk mencuci atau buat mandinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Mujibatul ghusli atau mujibatul ghusli al-maut wal hayd wal nifas wal wiladah walau 'alaqah wa mudghatan bila rutubatin wal janabah wa tahsul bi khurujil mani. Yang paling pertama mujibatul ghusl atau mujibatul ghusl yang paling pertama yang mewajibkan seseorang buat mandi janabah adalah apa? Al-maut, kematian. Jadi ketika orang meninggal dunia maka diwajibkan buat dia untuk dimandikan. Bukan wajib buat dia untuk mandi ya. Karena orang udah mati nggak bakal bisa mandi sendiri. Maksudnya apa? Ketika orang sudah meninggal dunia maka wajib buat dia untuk dimandikan. Ketika ada satu kampung di antara mereka yang mati, kemudian nggak dimandikan, maka semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Maka timbul lagi permasalahan, misalkan ketika seseorang dia meninggal dunia dan dia itu agamanya Islam. Apakah setiap orang Islam ketika meninggal dunia wajib untuk dimandikan? Paham nggak? Apakah setiap orang Islam yang meninggal dunia wajib buat kita mandikan? Jawabannya enggak. Ada orang-orang yang ketika meninggal dunia maka nggak boleh buat kita mandikan. Siapa itu? Asy-syahid. Nah, orang yang mati ketika sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan melawannya orang kafir. Ketika yang dilawannya orang kafir, maka dikala itu yang mati di antara mereka yang dari kaum muslimin, maka nggak boleh buat kita mandikan. Kalau lawannya orang kafir. Tapi ketika misalkan muslim sama muslim berperang, misalkan muslim lawan muslim lain, misalkan dia berperang gara-gara misalkan ada sebuah konflik, apakah di antara mereka yang mati nggak boleh buat kita mandikan? Maka mereka juga wajib untuk dimandikan. Nah kalau misalkan orang kafir non muslim, mau di Nasrani atau di Yahudi atau misalkan dia Buddha, dia mati, kita orang Islam nih sebagai tetangganya misalkan. Di samping kita nih orang kafir cuma satu doang. Dia nggak punya keluarga, dia nggak punya teman-teman. Ketika dia mati, boleh nggak buat kita mandiin dia? Soalnya kesian dia nggak ada yang mandiin, keluarganya nggak ada, dia cuma hidup sendirian. Boleh nggak hukumnya? Kalau mandiin orang kafir yang ditudimi, yakni yang bukan harbi, pokoknya hukumnya boleh, bukan wajib. Kalau mandiin orang Islam hukumnya wajib, fardhu kifayah. Tapi kalau orang kafir, mandiin mereka yang kafir bukan harbi, hukumnya itu boleh, bukan wajib. Jadi kalau yang dia mau mandiin, silahkan, yang dia nggak mandi juga nggak apa-apa. Wal haid wan nifas, dan juga wanita yang selesai haid, maka dia wajib buat untuk mandi. Sebelum dia sholat, wajib buat dia untuk mandi. Jika misalkan wanita dia haid, kemudian dia mau sholat, kemudian dia nggak mandi, maka sholatnya bagaimana? Sah nggak? Nggak sah. Nah, tidak sah. Apa? Jawabannya nggak sah. Begitu juga orang yang habis selesai nifas. Nifas itu darah yang keluar ketika orang habis melahirkan. Habis wanita melahirkan, kemudian dia selesai nifas, maka wajib buat dia mandi sebelum dia melakukan sholat. Wal wiladah. Dan juga, atau sebelumnya, wajib nggak seorang wanita ketika habis haid atau nifas segera untuk mandi? Apakah boleh buat dia menjeda dulu? Misalkan dia habis selesai haid atau nifas, dia nggak langsung mandi, dia nongkrong dulu, misalkan dia ngopi dulu, dia nyantai dulu, main HP dulu, boleh nggak hukumnya? Hukumnya diperinci.
Kalau misalkan belum masuk waktu sholat, maka dikali itu boleh buat dia santai. Misalkan dia selesainya itu jam 8. Jam 8 pagi misalkan. Nah, itu kan dia lagi kosong. Lagi nggak ada waktu yang mana dia wajib buat sholat. Maka dia santai nggak apa-apa. Ditunggu sampai zuhur baru dimandi nggak apa-apa. Cuma ketika misalkan dia udah masuk waktu sholat, maka segera wajib buat dia segera untuk mandi. Paham ya maksudnya? Wal wiladah, kemudian ketika wanita habis melahirkan, wajib buat dia juga mandi. Meskipun ketika dia habis melahirkan, dia itu nggak mengeluarkan darah nifas. Jadi ada sebagian wanita tuh ketika habis melahirkan, nggak keluar darah nifas. Pertanyaannya, ketika dia nggak keluar darah nifas, wajib buat dia mandi nggak? Wajib. Oh deh. Jadi meskipun dia itu nggak ada darah nifas ketika habis melahirkan, tetap wajib buat dia buat mandi. Alasannya apa? Karena dia habis melahirkan. Walau alaqatan wa mudghatan. Tapi misalkan ketika wanita dia habis melahirkan, ternyata yang dia lahirkan itu bukan seorang janin atau bukan seorang bayi. Misalkan yang dilahirkan dan dikeluarkan ketika keluar gitu, ternyata cuma segumpal daging. Pertanyaannya, wajib nggak buat dia buat mandi? Wajib. Tetap wajib buat dia mandi. Meskipun bukan yang keluar adalah bukan bayi. Nah, kalau misalkan wanita keguguran, dia hukumnya sama nggak dengan wanita yang melahirkan? Wanita lagi hamil nih misalkan, kemudian keguguran. Ketika habis keguguran, wajib nggak buat dia mandi? Maka jawabannya diperinci. Kalau misalkan dia itu keguguran dalam keadaan janinnya berumur 4 bulan, maka dikala itu 4 bulan atau lebih, maka dikala itu wajib buat dia mandi. Kalau kurang dari 4 bulan, maka dia nggak wajib buat mandi. Wanita misalkan dia hamil baru 2 bulan, kemudian dia keguguran, maka dikala itu nggak wajib buat dia mandi. Nah, yang dibahas sama para fuqaha ini zaman dulu al-wiladah maksudnya apaan? Jadi maksudnya melahirkan itu apa? Ketika wanita melahirkan dari jalur yang masyhur ya nih, jalur yang udah diketahui sama semua orang, dari farajnya, paham nggak? Tapi ketika misalkan zaman sekarang nih ada orang melahirkan, dia bukan dari jalur al-faraj. Oke, dengan cara apa dia melahirkan? Di sesar. Sesar kan dibelek tuh. Kalau sesar kan dia ketika melahirkan bukan dari jalur al-faraj. Perutnya dibelah, dikeluarin tuh bayi. Nah, yang seperti itu wajib nggak buat dia mandi? Paham maksudnya? Ya, jawabannya sama. Meskipun dia keluarnya dengan cara dibelah, maka tetap wajib buat dia untuk mandi. Hatta meskipun ini fuqaha suka mencontohkan hal-hal yang mungkin kita nggak pikirkan. Hatta meskipun wanita dia melahirkan dengan cara dia itu misalkan bersin. Wallah. Kalau misalkan pun ada, maka tetap wajib buat dia mandi. Wallah. Kalau misalkan ada begitu. Nah, kemudian juga misalkan seorang wanita melahirkan, nih buat ente kalau misalkan nanti ente punya harim, jadi yang namanya wanita ketika melahirkan, dia itu akan keluar cairan. Wallah. Itu hukum asalnya biasanya seperti itu. Nah, pertanyaan misalkan seorang wanita dia melahirkan, tapi nggak keluar cairan, maka bagaimana? Apakah dia wajib buat mandi? Jadi dia melahirkannya kering, nggak ada cairan sama sekali keluar. Maka bagaimana hukumnya? Tetap buat dia mandi, wajib buat mandi. Wal janabah wa tahsulu bi khurujil mani wa yu'rafu bi tadafuqihi aw ladzati bi khurujihi aw rihi ajinin radban aw rihi bayad. Kemudian sebab daripada mandi wajib adalah apa? Berikutnya al-janabah. Orang habis janabah maka wajib buat dia mandi wajib. Kapan dikatakan orang itu di janabah? Kapan? Kapan dikatakan ini si fulan janabah? Kapan itu? Yang pertama ketika dia khurujul mani, keluar mani. Maka ketika dia keluar mani, di saat itu dikatakan dia lagi junub atau lagi janabah. Paham ya? Oh, yang kedua apaan? Yang kedua ketika hasyafahnya dia itu masuk kepada faraj perempuan, maka dikatakan kali itu dia sedang junub. Atau hasyafah ya? Ayo, helmnya. Ketika helmnya, jadi nggak harus semuanya. Kalau para fuqaha jelasinnya agak perinci begitu. Jadi mohon maaf nih, bukan bermakna harus semuanya masuk ke sumur baru dikatakan dia junub, enggak. Hatta meskipun cuma helmnya doang, cuma ujungnya masuk ke sumur, maka dikala itu apa? Wajib buat untuk mandi. Wa yu'rafu bi tadaffuqihi aw ladzati bi khurujihi aw ladzatin bi khurujihi aw rihi ajinin radban aw rihi bayad. Kemudian
cara mengetahui mani. Bagaimanakah ciri-ciri mani? Kadang-kadang suka ditanya sama orang, cara membedakan mani itu bagaimana? Maka yang paling pertama, yang namanya mani itu ketika keluar di tadafuk. Ketika dia keluar maka dia dengan tadafuk. Mohon maaf bahasanya muncrat begitu. Paham ya? Nah, Allah udah katakan di Quran tuh, min ma'in dafiq. Manusia tercipta dari air yang memancar. Itu auladzatin bi khurujihi. Yang kedua, dia itu ketika keluar maka menimbulkan kelezatan. Aurihi ajinin. Ciri yang ketiga adalah aromanya itu seperti rih ajin. Rotban ya, ini seperti apa namanya? Seperti tepung, adonan tepung yang masih rotob, yang masih basah. Seperti adonan tepung yang masih basah. Atau kadang lagi aromanya seperti apaan? Rih bayal. Seperti putih telur. Biyut jafan. Tapi seperti aroma putih telur yang sudah agak mengering. Boleh. Kemudian dikatakan lagi di sini wabi ilajil hasyafah au qadriha fi farajin walau duburan au farji mayyitin au bahimatin walau ma'a hailin kathifin. Ini tadi yang kita katakan. Orang dikatakan junub kapan? Yang kedua, ketika dia, mohon maaf, ketika misalkan yang namanya apa itu ember masuk ke sumur, paham ya? Bahasa majazan ya. Ketika ember masuk ke sumur, maka dikala itu dikatakan di junub. Meskipun nggak semua bagian ember yang masuk, meskipun cuma hasyafah, cuma ujungnya aja, helmnya, maka dikala itu dia dikatakan udah junub. Nah kemudian mohon maaf, misalkan ada seorang laki-laki dia itu memasukkan embernya dia itu kepada istrinya, harimnya cuman dari jalur belakang, boleh dari dubur, boleh. Ini dibahas di sini. Apakah orang tersebut tetap buat mandi wajib atau tidak? Paham maksudnya? Makanya seperti itu meskipun itu kan haram hukumnya. Seperti menyerupai orang-orang luti, orang-orang apa namanya yang homoseksual, itu haram. Tapi meskipun misalkan kejadian seorang suami dia itu memasukkan embernya kepada istrinya, tapi jalurnya jalur dubur, maka dikala itu tetap wajib buat dia untuk mandi wajib. Paham ya? Jadi nggak harus kubul. Meskipun dia dubur dan dia haram, hukumnya haram. Maka tetap dikala itu wajib buat dia untuk mandi janabah. Misalkan ada seorang suami kasusnya dia memasukkan embernya kepada dubur istrinya, maka bagaimana? Pemerintah dikala itu hukum Islam ya, kita bicara hukum Islam. Dikala itu wajib buat pemerintah untuk apa? Untuk memberikan hukuman had kepada dia. Hukuman had. Wadah. Dan hadnya seperti haddu zina. Seperti haddu az-zina. Au farji mayyitin. Mohon maaf, meskipun ketika laki-laki dia masukkan embernya ke farajnya mayit, maka dikala itu tetap wajib buat dia mandi janabah. Itu haram, hukumnya haram. Mayit nih, mau mayit itu mayitnya berupa istri dia udah meninggal dunia, atau apalagi tambah lagi mayit lain, boleh. Atau hukumnya bagaimana? Haram dan plus tetap buat dia wajib untuk mandi wajib. Kemudian tadi orang yang itu memasukkan embernya kepada faraj mayit, maka bagaimana hukumnya? Dia juga sama. Dia pemerintah itu wajib untuk menta'zir, untuk nangkep dia dipenjarain. Boleh. Seorang laki-laki yang masukkan embernya kepada faraj mayit, maka wajib pemerintah untuk apaan? Penjarain dia. Menta'zir. Paham ya? Berikutnya au bahimatin. Ketika seseorang dimasukkan embernya kepada binatang, faraj binatang, itu haram. Hukumnya haram. Dan juga wajib buat dia untuk mandi wajib. Dan juga sama pemerintah ketika mendapatkan seseorang seperti ini, dia itu memasukkan embernya kepada faraj binatang, maka pemerintah harus menangkap dia, menta'zir. Walau ma'a hailin kathifin. Pertanyaan ini, misalkan seseorang laki-laki dia itu masukkan embernya kepada sumur perempuan, tapi dengan apa? Dengan cara apa? Dia itu melapisi farajnya laki-laki tersebut dengan sesuatu, dengan penghalang. Paham nggak? Kalau zaman sekarang mau maaf ya, misalkan kayak wakil zakar itu apa? Kondom misalkan. Maka bagaimana? Apakah tetap wajib buat dia mandi janabah atau tidak? Paham maksudnya? Maka jawabannya apa? Meskipun seorang laki-laki dia memasukkan farajnya ke perempuan dengan cara pakai apa namanya tadi tuh kondom, maka tetap wajib buat dia untuk mandi
janabah. Meskipun nggak ketemu kulit sama kulit. Wabiru'yatil mani fi thawbih au firashin la yanamu fihi ghairuhu. Ini cara atau hal yang berikutnya yang dikatakan seseorang dia wajib untuk mandi. Wajib kapan? Ketika dia melihat mani. Dia melihat mani di mana? Di bajunya dia atau di kasurnya dia, yang mana baju atau kasurnya tersebut tidak dipakai sama orang lain. Cuma dia doang. Tahu nggak? Misalkan seseorang dia ketika habis bangun tidur nih, kemudian dia mendapatkan di pakaiannya dia ada mani. Atau misalkan di kasurnya dia ketika dibangun tidur dia dapatkan ada mani. Boleh. Dan yang tidur di situ atau pakaiannya dia nggak ada yang menggunakan kecuali dia. Maka dikala itu dikatakan wajib buat dia untuk mandi janabah. Kemudian misalkan contoh seseorang dibangun tidur nih. Ketika bangun tidur misalkan dia itu mendapatkan adanya cairan di pakaiannya dia. Nah dia ragu apakah ini mani atau madhi. Dia ragu. Wallah. Maka bagaimana? Dalam pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i ketika dia ragu apakah ini mani atau madhi, maka hukumnya bagaimana? Boleh buat dia memilih di antara keduanya. Terserah dia. Dia mau pilih ini sebagai mani, dia mandi. Dia mau pilih sebagai ini madhi, maka dia nggak mandi. Nah maksudnya? Maka dia dikasih keluasan dalam memilih. Itu kapan? Ketika ragu, bukan ketika yakin. Kalau ketika yakin misalkan ini mani, maka wajib buat mandi. Ketika dia yakin dia ini apa madhi, maka nggak wajib buat dimandi. Lagi berbicara tentang apa? Ketika ragu. Wa yahrumu bil janabati ma yahrumu bil hadath wa maksin fil masjidi. Dan orang yang junub, maka dia hukumnya sama seperti orang yang hadas. Orang yang hadas dia nggak boleh buat apaan? Dia nggak boleh buat masuk masjid. Ini hadasnya hadas besar ya maksudnya ya. Dia nggak boleh masuk masjid. Dia nggak boleh untuk apa lagi? Untuk berdiam diri di masjid, buat i'tikaf di masjid. Wallah, orang yang junub juga sama. Orang yang junub nggak boleh buat masuk masjid. Orang yang junub nggak boleh buat i'tikaf di masjid. Nah, maka dia mandi. Dia langsung mandi, jangan sampai dia berlama-lama dalam keadaan junub. Nah, wa muksin fil masjid, dan juga haram buat orang junub untuk berdiam diri di masjid, beriktikaf atau tidur atau yang lainnya. Wa taraddudin fihi li ghairi udhrin, dan juga haram untuk seorang yang junub untuk dia cuma sekedar mundar-mandir pun juga haram. Tadi dikatakan apa? Berdiam diri haram buat orang junub. Hatta meskipun dia nggak berdiam diri, cuma mundar-mandir doang, masuk, keluar, wallah. Maka bagaimana hukumnya? Sama, tetap haram. Itu. Orang misalkan dia sebagai pekerja bersih-bersih masjid, marbat masjid. Jangan sampai dia masuk masjid dalam keadaan junub. Nggak boleh. Dia mesti dalam keadaan suci. Kecuali misalkan ketika ada apaan? Ada udzur. Ketika ada udzur, maka orang yang junub boleh hukumnya buat dia masuk ke masjid. Contoh udzur misalkan apa? Dia itu untuk menghindari hal-hal yang bahaya. Misalnya lagi junub nih, tiba-tiba misalkan dia dikejar-kejar sama anjing misalkan. Maka bagaimana? Dia ngumpet di masjid. Maka boleh. Jangan sampai dia, wah gue lagi junub lagi, gimana nih? Dalam keadaan bahaya nih misalkan. Halas, nanti masuk aja. Tapi di kala itu diperbolehkan. Misalkan nanti lagi junub, tiba-tiba misalkan ada banjir bandang. Ente ngumpet atau bersembunyi di masjid atau mengungsi di masjid misalkan. Hukumnya boleh. Karena ada udzur. Tapi ini pertanyaannya, sering terjadi nih, boleh nggak orang kafir dia masuk ke masjid? Orang kafir boleh nggak hukum masuk masjid? Hukumnya boleh. Nah, hukumnya boleh. Ketika kapan? Ketika ada hajat. Ketika ada keperluan, misalkan dia masuk masjid ada keperluan, misalkan boleh hukumnya. Tadi masuk masjid ada hajatnya berupa apa? Misalkan dia berupa ingin lihat orang sholat, boleh buat dia masuk masjid. Kalau haid itu Nah, ayo, nggak boleh buat dia juga haid. Orang haid nggak boleh buat masuk masjid. Wanita haid hukumnya nggak boleh buat kajian dalam masjid, nggak boleh hukumnya. Mu'tamad mazhab Syafi'i dan juga pendapat mu'tamad mazhab lainnya itu hukumnya nggak boleh. Wanita haid berdiam diri di masjid, apalagi kajian berlama-lama, hukumnya nggak boleh buat dia masuk masjid. Tapi
ada pendapat sebagian ulama, itu disebutin di Majmu' Imam Nawawi itu, sebagian pendapat ulama mazhab Hanabilah membolehkan. Tapi dengan syarat apa? Ketika dia masuk di wudu, dan ketika dia masuk apa? Dia bisa memastikan bahwasanya haid tersebut nggak bakal tumpah atau nggak bakal mengotori masjid. Yang salah ketika misalkan dia mengatakan ini yang sahih, ini yang rajih, ini yang hak nih. Dia nggak apa-apa, kajian aja masuk masjid lagi haid. Atau kan ngaco begitu. Kalau dijelaskan khilafnya misalkan, itu masih mending. Apa-apa ya. Kemudian wa qira'atil Qur'an biqasdil qira'ah. Dan juga untuk orang yang haid atau orang yang junub, dia nggak boleh untuk baca Quran. Nggak boleh untuk baca Al-Quran. Nah, dibahas sama para fuqaha mazhab Syafi'i. Apakah bagaimana solusi ketika seseorang wanita, misalnya seorang wanita dia haid atau ada orang laki-laki di junub, dia mau qiraatul Quran. Bagaimana solusi biar itu boleh? Maka yang paling pertama, ketika orang junub atau lagi haid, dia solusinya agar boleh baca Quran yang paling pertama apa? Dia tuh niatnya jangan untuk qiraatul Quran. Niat dia ketika baca Quran ini, dia lagi haid, lagi junub. Ketika dibaca, jangan niat untuk baca Quran. Jangan. Bagaimana niatnya kata para fuqaha? Niatnya untuk apa? Untuk zikir. Untuk zikir. Misalkan dibaca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Niatnya buat zikir tuh. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Buat zikir niatnya. Maka ketika dia niatnya buat zikir, hukumnya boleh. Tapi kalau misalkan dia niatnya untuk apaan? Untuk qiraatul Quran, maka hukumnya nggak boleh. Dan juga ketika dia baca tersebut, ketika orang lagi junub atau lagi haid, dikatakan dia boleh baca Quran kapan? Ketika dia baca dalam hati. Atau dia baca pelan-pelan dengan hamas. Dia baca sangat pelan, cuman mendengarkan diri dia aja. Dengan suara yang sangat lirih. Itu. Maka ketika itu maka hukumnya boleh buat dia untuk baca Quran. Nah, pertanyaan lagi nih terakhir, permasalahan terakhir. Boleh nggak orang kafir hukum baca Quran? Orang kafir dia belajar tajwid, bisa baca Quran sampai fasih, sampai lancar. Boleh nggak buat dia untuk baca Quran? Nah, jawabannya bagaimana? Hukum asalnya boleh selama dia itu tujuannya apa? Untuk mencari kebenaran. Boleh. Atau dia tujuannya apa? Untuk mencari yang namanya hidayah Islam. Boleh buat dia untuk baca Quran. Hatta meskipun dia kafir. Dan boleh buat ente hukumnya ngasih mushaf Quran kepada orang kafir. Selama tujuannya apa? Ente bisa pastikan orang tersebut nggak bakal menghinakan Quran. Mesti pastikan. Bukan cuma sekedar dugaan kuat, nggak. Pastikan, ente bisa pastikan tuh orang nggak bakal menghinakan Quran. Oke? Dan ente bisa pastikan bahwa orang tersebut dia apa? Ingin benar-benar mencari kebenaran. Maka boleh buat kita hukumnya untuk ngasih Quran kepada orang kafir. Tapi ketika misalkan orang kafir dia biasa-biasa aja, lagi lewat misalkan, nanti kasih mushaf nih, nanti nggak tahu apakah dia betul-betul akan mempelajari Al-Quran, apakah dia yang bisa pastikan nggak bakal menghinakan Al-Quran, nanti nggak tahu. Maka seperti itu hukum bagaimana? Nggak boleh buat ente kasih. Baik, sampai sini aja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin.